Oke, shalom, selamat malam. Saya hari ini nggak bisa live streaming, tapi saya edit dulu karena memang banyak ayat-ayat yang mungkin lebih mudah kalau saya tampilkan nanti. Dan hari ini kita melanjutkan apa yang sudah menjadi pembahasan minggu lalu, bicara tentang nikah beda agama. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami kembali hadir di dalam pendalaman Alkitab sesi 2 untuk bicara tentang pernikahan beda agama. Engkau yang berikan hikmat sehingga hamba-Mu bisa menjadi saluran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi kita akan membahas tentang nikah beda agama sesi 2. Ya, saya harap ini bisa selesai ya, sehingga tidak perlu ada sesi 3. Sebetulnya saya mau bahas tentang minggu lalu sudah saya sentil, yaitu Saifuddin Ibrahim yang menyampaikan tentang permintaannya merevisi 300 ayat Al-Quran, tapi kayaknya saya akan tampilkan yang ini dulu. Ya, mungkin minggu depan kita akan bahas tentang itu. Nah, minggu yang lalu kita sudah bicara tentang perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu studi kasus bagaimana kalau kejadiannya seperti yang sudah disampaikan kemarin. Bisa nanti lihat lagi, linknya nanti saya coba kasih di atas deh ya. Nah, itu untuk minggu yang lalu. Nah, sekarang untuk minggu ini, untuk hari ini kita akan belajar mengapa dilarang. Ya, tentu ada alasannya Tuhan melarang ya pernikahan beda agama. Walaupun sekali lagi sempat terjadi di Semarang dan saya yakin sempat terjadi di banyak tempat ya tentang bicara pernikahan beda agama. Tapi sekali lagi minggu yang lalu sudah saya tegaskan bahwa itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Nah, sekarang kenapa dilarang? Oke, yang pertama ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah masalah perbedaan status. Ya, maksudnya perbedaan status apa? Di dalam kacamata Tuhan, orang percaya dan orang tidak percaya itulah yang dibedakan oleh kacamata Tuhan. Ya, Tuhan tidak membedakan orang Jawa, orang Chinese, orang Amerika, enggak. Ya, Tuhan tidak membedakan kaya, miskin, tidak. Tetapi di mata Tuhan yang beda adalah orang percaya dan orang tidak percaya. Ya, nah di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi orang percaya dengan tak percaya di dalam kacamata Tuhan tidak seimbang. Sebab apa? Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi memang ini sesuatu yang tidak mungkin bisa disatukan ya. Bahwa gelap dan terang itu menjadi sebuah simbol dari orang-orang tak percaya dan orang-orang yang percaya. Nggak akan mungkin bisa digabung ya. Walaupun ada yang berkata bahwa cinta itu bisa menyatukan perbedaan, tetapi ada beberapa perbedaan yang tidak akan mungkin bisa disatukan dengan cinta. Contoh, ya jenis kelamin itu harus berbeda, ya laki-laki dan perempuan. Ya nggak terus atas nama cinta, nggak apa-apa lah laki-laki sama laki-laki, ya itu juga nggak boleh. Ya walaupun cinta, ya, tetapi laki-laki dengan laki-laki tidak boleh menikah karena itu tidak bisa. Ya ini bicara tentang ada yang tidak bisa dipersatukan sekalipun itu dengan cinta ya. Jadi cinta tidak bisa menyatukan urusan ini. Ya, gelap dengan terang tidak akan bisa menjadi satu. Jadi kalau ada yang statement mengatakan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia ya. Kalau saya balik logikanya berarti apa yang sudah diceraikan oleh Tuhan tidak boleh dipersatukan manusia ya. Jadi apa yang sudah diceraikan oleh Tuhan itu apa ya? Ini gelap dan terang ya. Gelap dan terang itu sudah dipisahkan oleh Tuhan, nggak akan bisa disatukan. Maka dari itu jangan menyatukan yang sudah dipisahkan oleh Tuhan ya. Jadi ayat yang paling kuat ya ini ya, kita nggak boleh bersatu karena memang nggak mungkin bersatu. Tuhan sudah bilang begitu. Mungkin kok ya. Ya Anda hanya melihat dari casingnya saja ya. Anda belum lihat dari keluarga itu secara utuh ya. Tetapi intinya tidak bisa bersatu. Kenapa? Lebih dalam lagi dikatakan di Yohanes 8 ayat 44.
iblislah yang menjadi bapamu. Jadi ini bicara kepada orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang tidak percaya dikatakan Tuhan, iblis yang menjadi bapamu. Jadi mereka itu, orang yang tidak percaya dalam kacamata Tuhan adalah anak-anak iblis. Ya, karena hanya ada dua, percaya tidak percaya, anak iblis, satunya anak Tuhan. Nah, maka dari itu iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Tetapi yang menarik adalah kita sebagai orang percaya, dikatakan di Galatia 4 ayat 5 sampai dengan 8, ia diutus untuk menebus mereka. Ia di sini Tuhan Yesus, ya, menebus mereka, menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat. Tuhan Yesus takluk kepada hukum Taurat, ya. Dia disunat, ya. Dia ikut bar mitzvah, ya. Dia ikut semua aturan Yahudi, ya. Kenapa? Karena dia takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima sebagai anak, diterima menjadi anak. Tapi yang menarik dikatakan supaya kita diterima menjadi anak, terjemahan lain adalah kita ini anak adopsi, ya. Jadi kita sebetulnya bukan anak asli, tetapi anak adopsi, ya. Kita diadopsi menjadi anak, ya. Dan karena kamu adalah anak kita adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru, ya Abba, ya Bapa. Kita bisa panggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Makanya doa orang Kristen, doa Bapa kami, ya. Siapa yang bisa doa Bapa kami? Hanya mereka yang adalah anak Allah. Ya, kalau bukan anak Allah, jangan ngomong Bapa kami, ya. Ya, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi ketika kita belum menjadi anak Allah, belum diadopsi menjadi anak Allah, maka kita sebetulnya dalam perhambaan kepada Allah-Allah yang hakikatnya bukan Allah. Ya, itulah mengapa disebut di tadi Yohanes pasal 8 itu iblis pendusta. Kita sedang didustai, kita sedang dibohongin oleh si iblis, ya. Tetapi ketika kita menjadi anak Allah, ya beda. Jadi kalau anak Allah itu orang percaya dan orang tidak percaya disebut dengan anak iblis, dan mereka sebetulnya nggak tahu kalau mereka sedang ditipu oleh iblis. Ini kalau kita menikah berarti kita bikin Allah dengan iblis besanan, ya. Ya, karena kita anaknya Allah, ya, bapak kita Allah dan dia bapaknya iblis. Kalau kita menikah berarti iblis sama Tuhan besanan. Nah, ini kacau, ya. Anda bikin setan dan Tuhan besanan. Jadi sekali lagi ini alasannya, karena memang tidak mungkin bersatu, ya. Yang kedua, kenapa juga kita tidak boleh? Karena masalah pengaruh, ya. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi konteksnya adalah pernikahan itu seperti manusia menajamkan manusia, ya. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia atau orang menajamkan sesamanya. Kapan itu terjadi? Dalam pernikahan, ya. Oke, pergaulan yang buruk mungkin teman, sahabat, tapi yang paling dekat tentu pasangan hidup, ya. Yang paling mengubah pola pikir, mengubah kebiasaan, ya tentu ketika masuk dalam pernikahan. Makanya disebut sebagai selamat menempuh hidup baru. Kenapa? Karena ya akan menjadi sebuah bentuk yang baru, ya. Sang istri dipengaruhi suami, suami dipengaruhi istri. Mau tidak mau. Nggak bisa dikatakan, enggak, saya akan tetap ikut Tuhan walaupun pasangan saya bukan Kristen. Saya tetap bergereja walaupun pasangan saya bukan Kristen. Oke, tetapi sedikit banyak pasti engkau akan terpengaruh, ya. Itulah mengapa dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya. Ketika kita punya pasangan yang tidak seiman, tentu pandangan-pandangan dia tentang kebenaran berbeda. Ya, saya kasih contoh. Seorang istri atau perempuan Kristen menikah dengan suami yang Muslim, contohnya. Kemudian sang suami ingin menikah lagi. Bagaimana?
Istri pasti berkata, oh ini dosa. Tapi suami bilang, no, ya. Menurut agama suaminya, bahkan boleh menikah 4 kali. It's okay, kita harus hormati dong. Ya kan? Itu memang pemahaman dia. Ya, tidak masalah. Tetapi istri masalah. Sehingga ini akan jadi problem tentunya. Ya, karena pergaulan ini. Jadi pergaulan yang paling dekat ya tentu pasangan hidup. Makanya jangan heran ketika suami ketemu menikah dengan istri kemudian jadi berubah gitu ya. Saya sering sekali dicurhati menantu mertua gitu ya. Wah, sejak anak saya menikah ini sudah tidak lagi dekat dengan orang tuanya, tidak lagi. Kenapa? Ya karena pengaruh pasangan hidupnya. Ya, dan itu bukan sesuatu yang mengherankan. Ya, Anda boleh tanya deh ya, siapa yang sudah menikah, tentu paling banyak dampak yang dihasilkan itu dari sebuah pernikahan adalah saling mempengaruhi. Ya, entah itu masalah baik atau buruk, tapi tentu ini bicara saling mempengaruhi. Ya, tadinya anaknya rajin, tiba-tiba setelah menikah jadi boros, katakanlah tadinya hemat jadi boros. Tentu ini berhubungan dengan dampak atau pengaruh. Dan pengaruh yang paling mudah adalah pengaruh buruk. Kenapa pengaruh yang paling mudah adalah pengaruh buruk? Ya karena kita ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Anak kecil nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu diajarin berbohong, dia sudah pintar berbohong. Kok bisa? Ya karena kita ini naturnya itu sudah berdosa. Kita lebih condong mudah melakukan dosa, lebih condong mudah melakukan sesuatu yang buruk daripada sesuatu yang baik. Yang baik kita harus latih, kita harus ajarkan demikian rupa supaya baik. Tapi yang buruk nggak perlu diajarin, sudah pintar sendiri. Ya, saya juga waktu sekolah nggak ada yang ngajarin saya mencontek, tetapi saya dengan sendirinya bisa mencontek. Ya. Padahal orang tua saya tidak pernah ngajarin saya mencontek, tapi kita sudah pintar untuk mencontek. Ya, kita sudah pintar untuk membolos, kita sudah pintar untuk berbohong. Ya, karena apa? Ya karena kita naturnya adalah orang berdosa. Sehingga ketika anak orang percaya dan tidak percaya kemudian menjadi satu, maka pengaruhnya ini itu tentu lebih banyak pengaruh yang buruk. Ya, itulah mengapa pernikahan beda agama tidak boleh. Ya, nah. Kalau Anda tetap ngeyel, nggak bisa, saya ini sangat kuat kekristenannya, sedangkan pasangan saya sangat kuat, katakanlah muslimnya. Kita nggak akan mungkin tergoyahkan, iman saya tidak akan tergoyahkan oleh iman dia, begitu juga sebaliknya. Kita akan menghormati satu dengan yang lain dan tidak saling mencela, tidak saling mempengaruhi yang buruk. Ya, Anda boleh bilang begitu karena sekarang masih bucin, ya budak cinta, ya. Tetapi ada satu kasus, satu cerita di dalam Alkitab yang perlu kita renungkan, yaitu Salomo. Ya, Salomo itu istrinya banyak. Saya baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai ayat 9. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, tak cuma satu, banyak. Di samping anak Firaun, berarti dia punya istri anak Firaun, orang Mesir. Ya. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Ingat, bergaul, karena pergaulan yang buruk tadi ya. Bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Nah, bicara tentang kepercayaan yang iman yang kemudian menjadi goyah. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Telah terpaut dengan istri-istrinya dan karena cinta. Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Salomo tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Seperti Daud ayahnya. Jadi dibandingin nih, Daud sepenuhnya berpaut kepada Tuhan, tapi Salomo tidak sepenuhnya. Tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Berarti Salomo meninggalkan Tuhan nggak? Tidak.
Salomo tetap beribadah kepada Tuhan, tetap menyembah Yahweh, tetap datang ke bait Allah, tetap, tapi tidak sepenuh hati. Ya, jadi Salomo nggak terus pindah agama, nggak. Salomo tidak meninggalkan Tuhan, tidak. Tetapi Salomo tidak sepenuh hati. Ayat kelima. Demikianlah Salomo mengikuti. Jadi Salomo di samping ikut Tuhan, Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Diulangi lagi, tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Jadi sekali lagi Salomo di masa tuanya dia tidak lagi sepenuh hati ikut Tuhan. Dan itu semua kenapa? Karena istrinya. Karena pergaulan yang buruk tadi, ya, merusak kebiasaan yang baik, ya. Sehingga Salomo akhirnya menduakan Tuhan. Ini menarik karena dikatakan bahwa bagus lah. Kok bagus gimana? Ya, kalau suaminya Kristen, istrinya Islam, bagus. Kenapa? Kalau berdoa yang bekerja 2 Tuhan. Tuhannya orang Kristen memberkati, Tuhannya orang Islam juga memberkati. Jadi keluarganya dapat berkat ganda. Salah, ya. Ada satu cerita bagaimana ada banyak orang yang berdoa kepada Allah mereka sendiri masing-masing, tetapi tidak terpengaruh. Ya, itu ada di kitab Yunus, ya. Jadi Yunus itu naik kapal, ya kan, dia nakal, ya, dia disuruh pergi ke Niniwe, nggak mau, ya. Dan ketika dia naik ke kapal, di kapal itu Yunus dan semua orang yang ada di situ, diterjang badai, ya. Jadi ada gelombang yang luar biasa yang menghantam kapal mereka. Yunus 1 ayat 5. Awak kapal menjadi ketakutan, setiap orang berseru kepada Allahnya. Jadi setiap orang berseru kepada Allahnya. Jadi kalau misalnya nih di dalam perahu itu, di dalam kapal itu ada orang Muslim misalnya, ini contoh, ya. Ya tentu aja Muslim belum ada karena ini bicara Yunus, ya. Muslim mereka berdoa kepada Allah mereka, ada orang Hindu mereka berdoa kepada Allah mereka, ada orang Buddha berdoa kepada Allah mereka. Jadi masing-masing berdoa semua kepada Allah mereka, ya. Dikatakan awak kapal menjadi ketakutan, setiap orang berseru kepada Allahnya. Jadi setiap orang berseru kepada Allahnya masing-masing, ya. Ya, tetapi apakah badai itu reda? Tidak, ya. Jadi nggak ada hubungannya, ya, antara wah enak dong ini dibantu oleh 2 Tuhan, ya. Enggak juga, ya. Tentu bukan seperti itu konsepnya, ya. Tapi intinya ketika Salomo tidak sepenuh hati ikut Tuhan, sebetulnya di kacamata Tuhan ini lebih menyakitkan daripada Salomo meninggalkan Tuhan. Lebih baik Salomo meninggalkan Tuhan daripada Salomo menduakan Tuhan. Ingat, hubungan jemaat dengan Tuhan itu seperti hubungan suami istri, ya. Jadi ketika Hosea, ada satu nabi Hosea, itu menggambarkan bagaimana ketika kita menduakan Tuhan. Saya ini menduakan Tuhan itu seperti saya berselingkuh, gitu, ya. Jadi kalau saya berselingkuh, Tuhan pasti akan nangis sekali. Pasangan saya, kalau saya berselingkuh, maka pasangan saya akan sakit hati banget. Lebih baik gimana? Lebih baik saya bilang kepada istri saya, udah ya, selesai ya, pernikahan kita selesai. Kenapa? Karena saya pengen nikah dengan wanita lain. Malah nggak apa-apa, ya. Ya, selesai dulu. Setelah itu saya menikah dengan wanita lain. Tapi kalau saya masih terikat pernikahan dengan istri saya, contohnya, dan saya
menikah lagi dengan istri yang lain, ya tentu istri saya akan sakit hati. Betul dong, ya. Ini diduakan, ya. Ini diduakan, tentu sakit hati. Lebih baik apa? Ya udah selesai aja dulu. Ya, kalau Anda pacaran misalnya, kalau pacaran buka cabang, gitu ya, tentu akan menyakitkan bagi pasanganmu. Lebih baik mana? Lebih baik pamit kepada pacarmu yang pertama, sorry kita udahan, kita selesai, aku nggak lagi pacarmu. Terus kemudian besoknya kau menjalin hubungan dengan pacar barumu, nggak masalah. Ya, tidak sesakit ketika dihianati. Hal yang sama bicara tentang Tuhan dengan jemaat. Kalau Salomo tadi dia tidak sepenuh hati dengan Tuhan, ya, dan Salomo kemudian menyembah tanda kutip ya dewa-dewa lain, itu menyakitkan Tuhan. Buat Tuhan lebih baik lu ninggalin gue sekalian lah daripada menduakan hati. Ya, Tuhan bukan pribadi yang bisa diajak main-main ya. Kalau memang kamu sama Tuhan, serius sama Tuhan. Kalau nggak serius sama Tuhan, mending sekalian nggak, gitu ya. Jelas itu ya. Ya makanya Salomo nih, waduh dosanya kebangetan. Padahal siapa Salomo? Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Paling berhikmat, bayangin. Dari mana saya tahu? 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Salomo pada suatu hari didatangi oleh Tuhan melalui mimpi dan ditanya, lu mau apa? Ya, you mau apa? Ya, dan Salomo minta hikmat sama Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta nyawa musuh-musuhnya, tetapi Salomo minta hikmat. Makanya 1 Raja-Raja 3 ayat 12, maka aku di sini Tuhan, maka Tuhan akan memberikan permintaanmu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang bijaksana serta berpengertian, sehingga tidak ada yang seperti engkau, tidak ada yang seperti Salomo sebelumnya, dan tidak ada yang dapat muncul untuk mengikuti serupa engkau. Jadi Salomo one and only, ya, Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Tapi yang menarik, orang yang paling berhikmat di ujung hidupnya dia menduakan Tuhan. Kenapa? Karena istri-istrinya. Jadi kalau kita berkata bahwa enggak lah, saya akan tetap ikut Tuhan walaupun pasangan hidup saya beda agama, enggak masalah. Saya akan tetap setia sama Tuhan. Saya tidak akan menduakan Tuhan walaupun pasangan hidupku berbeda keyakinan. Berarti Anda sedang berkata bahwa Anda lebih berhikmat, lebih berpengertian daripada Salomo. Ya, karena Salomo aja gagal. Kalau Salomo gagal, kira-kira Anda gimana? Sudahlah ya, itu jelas ya, itu jelas ya. Jadi sekali lagi ini bicara tentang pengaruh ya. Pengaruh dari pasangan hidup itu sangat besar ya, sangat besar ya. Dan ini tidak main-main ya. Maka dari itu pastikan pengaruh dari pasanganmu itu baik, itu positif ya. Makanya ada yang berkata di balik pria yang sukses ada wanita ya di belakangnya. Artinya apa? Ini saling mempengaruhi. Tapi begitu juga sebaliknya, tentu wanita-wanita yang sukses ya, wanita-wanita yang maju di dalam karir ya, di dalam hidupnya baik, tentu di situ pun ada campur tangan seorang pria. Jadi saling mempengaruhi. Nah, itulah mengapa Tuhan nggak mau kita dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak percaya ya kepada Tuhan. Poin ketiga, kenapa kok tidak boleh menikah beda agama? Yang ketiga adalah bicara tentang tujuan pernikahan. Kita harus mengerti dulu konsep tentang tujuan pernikahan. Ya, tujuan pernikahan apa sih? Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22 ini dikatakan dengan jelas, istri-istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi di dalam konteks Kristen, suami istri seperti yang tadi saya sudah bilang, itu seperti Tuhan dengan jemaat. Ya, jadi suami itu seperti Tuhan dan istri itu seperti jemaat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi Tuhan itu dilambangkan dengan suami, jemaat dilambangkan dengan istri. Ya, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya
Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus yang tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32 yang menarik, rahasia ini besar. Apa rahasia ini? Ya tentu rahasia ini bicara tentang, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi rahasia tentang pernikahan adalah hubungan antara Kristus dengan jemaat. Seperti yang tadi saya sudah bacakan ayat-ayat sebelumnya. Jadi bicara tentang laki-laki atau suami ini melambangkan Tuhan, sedangkan istri melambangkan jemaat. Ya, jadi inilah rahasia yang besar itu, ya, yang ada di dalam Efesus 6 ayat 32. Ya, bagaimanapun juga ayat 33 kesimpulannya, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, ini perintah. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya pasangan yang beda agama, terus bagaimana? Ya, tentu kalau kita punya pasangan yang beda agama, pertanyaannya sederhana. Apakah bisa kemudian melambangkan hubungan antara Tuhan dengan jemaat? Ya. Misalnya kita bilang istri harus hormat kepada suami seperti jemaat, ya, seperti jemaat kepada Tuhan. Sedangkan mereka punya konsep Tuhan yang berbeda. Mereka punya konsep tentang Allah yang berbeda. Bisa nggak? Ya tentu sulit. Ya. Seorang suami dikatakan harus mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaat. Tetapi suami punya konsep yang berbeda tentang Tuhan yang mengasihi. Ya karena agamanya berbeda. Ya tentunya tidak bisa ini kemudian terjadi di dalam pernikahan beda agama. Ya, karena standarnya berbeda, ya, standarnya berbeda. Nah, karena itu, ya, tentunya poin ketiga tidak akan mungkin terlaksana. Tujuan pernikahan tidak akan pernah terlaksana karena cara pandang tentang Tuhan dan cara pandang tentang jemaat berbeda. Ya, lalu bagaimana seharusnya? Nah, ada tiga kondisi yang ada di lapangan. Ya, yang pertama adalah kalau belum pacaran. Nah, ini untuk sahabat-sahabat yang mengajar juga jemaat Condro yang belum pacaran. Ini masih muda nih, belum pacaran nih. Kebetulan ini belum pacaran. Gampang. Kalau belum pacaran ya jangan pacaran dengan yang beda agama. Ya, jadi kalau belum pacaran ya jangan pacaran dengan yang beda agama. Selesai tuh. Ya, gampang, ya. Karena begini, jujur saja, kalau orang tua Muslim ya tentu pengennya anaknya Muslim, pengennya mantunya Muslim, itu wajar, ya. Orang tua Kristen pengennya anaknya Kristen, pengennya mantunya Kristen, itu wajar. Nah, bayangkanlah kalau misalnya anaknya Kristen, kemudian anaknya dapat istri Muslim, sudah ada ganjelan dulu di dalam hati orang tua, ya. Sudah ada nggak enak, sudah ada penolakan antara mertua dan menantu. Apalagi kemudian anaknya meninggalkan Kristen dan jadi Muslim. Coba bayangin perasaan orang tuanya, ya. Tentu orang tuanya sudah sakit hati, sudah merasa bahwa anaknya ini, aduh ya. Artinya apa? Sebelum pernikahanmu dimulai, sudah ada genderang perang antara menantu dan mertua. Saya nggak bilang ini bicara tentang Kristen pindah Islam. Hal yang sama pun terjadi dari Islam pindah Kristen. Ya, kalau engkau orang-orang Kristen kemudian kau
pacaran dengan orang muslim katakanlah, orang tuanya pacarmu itu pengennya ya anaknya tetap muslim. Ya iyalah, wajar itu ya. Itu wajar banget. Jadi ketika anaknya itu jadi Kristen gara-gara Anda, ya, gara-gara pacarnya yang Kristen, ya, anaknya jadi Kristen, percaya saya, sebelum pernikahan dimulai engkau sudah menabuh genderang perang dengan calon mertuamu. Ya, jadi bagaimana kelanjutan pernikahan kalian? Ya bisa ditebak ya. Ya, karena apa ya? Tentu orang tua sakit hati kenapa anaknya yang sudah dididik dari kecil jadi muslim sekarang pindah Kristen. Ya tentu nggak terima lah. Ya, mungkin di depan bilang nggak apa-apa, saya rela anak saya pindah agama. Tapi jujur sajalah, jujur pada kita. Ya, siapa sih yang mau? Ya, siapa sih yang mau? Ya, saya tentu seorang orang tua pengennya anaknya ya tetap muslim atau tetap Kristen ya. Jadi sekali lagi, kalau belum pacaran ya jangan cari pacar yang beda agama. Tapi susah Pak Pendeta. Ya susah. Ya mencari pacar yang seagama itu susah. Saya pikir bukan susah, tetapi bicara masalah nyarinya di mana. Ya toh? Mencari apa namanya? Aki motor susah atau gampang? Ya kalau Anda mencarinya di warteg ya susah. Anda mencarinya di toko baju susah. Tapi kalau Anda mencari aki motor di toko spare part motor ya banyak gitu ya. Maksud saya apa? Ya komunitasmu diperjelas ya. Kalau engkau Kristen, engkau tidak pernah ke gereja, engkau Kristen, anak remaja nggak pernah ikut persekutuan remaja. Engkau Kristen, engkau nggak pernah ikut persekutuan oikumene di kampungmu. Terus bagaimana? Apakah engkau akan mendapat kenalan orang Kristen? Ya tentu nggak dapat. Ya, dan engkau akan bilang, aduh susah mencari pasangan yang Kristen. Ya karena memang komunitasmu bukan komunitas Kristen. Kalau engkau mau mencari pasangan yang Kristen, ya nyemplung dalam aktivitas gereja, ya beribadah di gereja. Kalau di kampung ada persekutuan orang-orang Kristen, datang supaya apa? Ya kenal sama orang-orang Kristen. Di kampus ada perkantas, ikut, ya. Disitulah kamu akan ketemu orang-orang Kristen. Nah kalau kamu nyarinya bukan di komunitas Kristen, ya nggak akan ketemu orang Kristen gitu. Kecuali kalau kamu sekolahnya di sekolah Kristen, udah sekolahnya sekolah negeri, satu kelas yang Kristen cuma 2 ya, sama jenis lagi. Ya kapan dapat jodohnya ya. Jadi sekali lagi kalau kamu mau mencari dan berkata itu sulit, ya bukan sulit, tetapi komunitasmu yang mungkin salah ya. Yang kedua sekarang, jadi yang pertama kalau belum pacaran sudahlah cari yang pacarnya seagama ya. Yang kedua, kalau sudah pacaran gimana Pak? Ya, kebetulan ini saya lihat video Bapak ini, saya udah punya pacar dan sudah pacaran 3 tahun dan kita emang betul-betul bucin gitu ya. Kita udah nggak mungkin bisa dipisahkan lagi lah gampangnya begitu. Saya betul-betul serius sama dia, usia kita juga sudah cukup matang untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Gimana? Gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya sudah kasep gitu ya, sudah pacaran sekian lama. Sudah saling kenal dengan keluarga satu dengan yang lain, terus gimana ya, udah bucin lah gampangnya, lalu gimana? Nah saran saya untuk yang kondisi kasus seperti ini yaitu bicaralah kepada kedua belah pihak, maksudnya orang tua juga dilibatkan dalam hal ini ya. Omong begini, kalian tidak mau menikah beda agama ya, karena itu kalian berdua mau belajar kedua agama. Maksud saya begini, misal saya Kristen, kemudian saya punya pacar itu Muslim, dan sudah pacaran cukup lama, sudah cocok, orang tua sudah saling kenal. Nah, bilang sama orang tuanya pihak perempuan maupun orang tua pihak laki, bilang bahwa kita berdua tidak mau menikah beda agama. Karena itu salah satu akan menyeberang. Nah, gimana cara nyeberangnya dan kemana menyeberangnya? Kita akan belajar. Kita berdua akan belajar kekristenan dan kita berdua akan belajar tentang Islam.
Dan kita berdua akan memutuskan mana yang akan dipilih, Kristen atau Muslim. Ya, bilang sama orang tua dulu, sehingga kalau saya yang Kristen memilih jadi Muslim, ya orang tua harus memahami. Begitu juga yang perempuan, kalau yang dari Muslim ke Kristen, orang tuanya juga harus memahami. Maksud saya begini, janganlah kita pindah agama hanya gara-gara jodoh. Kalau engkau memang mau pindah jadi Muslim, buat saya it's okay, itu pilihan, hak asasi manusia. Silakan, Anda mau pindah Muslim boleh. Tapi apakah Anda sudah yakin bahwa Muslim adalah agama yang paling benar? Itu pertanyaannya. Ya. Jangan hanya pindah Muslim hanya karena ya gimana ya pacar saya Muslim. Astaga, itu receh banget itu. Ini urusan setelah kehidupan ini gitu ya. Kalau Anda salah milih, ya ini jadi masalah. Bahkan bukan masalah setahun 2 tahun, selamanya ini. Ya, maka dari itu belajar. Kalau memang kau mau jadi Muslim, belajar. Muslim itu apa sih ajarannya? Muslim itu seperti apa sih imannya? Ya. Nah, kalau memang kau cocok dengan Muslim, lah monggo. Kalau saya sih silahkan, Anda jadilah Muslim yang baik. Ya. Tapi jangan jadi Muslim gara-gara menikah. Itu receh banget gitu ya. Dasarmu memilih Muslim gak kuat. Hal yang sama, saya juga gak suka ada orang yang pindah Kristen hanya gara-gara pacarnya Kristen. Sorry ya, orang model gini jelek-jelekin orang Kristen. Ya, model begini bukan orang yang betul-betul percaya, tapi cuma ikut-ikutan saja. Dan ujung-ujungnya hidupnya gak jadi berkat. Ya, lebih baik kalau memang kau tertarik dengan Kristen, ayo kita diskusi. Kristen seperti apa? Ajarannya seperti apa? Apa yang nggak kamu paham tentang Kristen? Tanyakan. Ya. Nah, karena itu perlu pendeta dan perlu Pak Ustadz dalam kasus yang Islam dan Kristen. Ya. Silakan pergi ke Pak Ustadz, belajar agama Muslim. Setelah itu dua-duanya pergi ke pendeta, belajar agama Kristen. Lalu pilih salah satu. Kalau memang menurut kalian berdua Muslim yang lebih baik, monggo kerso. Kalau menurut kalian Kristen yang lebih baik, monggo kerso. Silakan, tidak masalah. Tapi pesan saya, kalau engkau memilih, pastikan kau punya dasar yang kuat. Kenapa engkau memilih Kristen? Kenapa engkau memilih Muslim? Jangan hanya karena ya pacarmu Muslim jadi Muslim, pacarmu Kristen jadi Kristen. Aduh, itu anak kecil sekali, ya. Karena itu kalau yang sudah pacaran, sudah bucin, udah nggak bisa dipisahin, katakanlah, udahlah, saatnya kalian berdua bicara tentang agama. Ya, yang Kristen nggak ngerti tentang Islam, ajarin. Yang Islam nggak ngerti tentang Kristen, ajarin. Lalu pilihlah salah satu sehingga kalian bisa menikah seagama. Itu saran saya. Kalau sudah pacaran, sudah kasep. Nah, sekarang yang ketiga, kalau sudah menikah bagaimana? Ya. Ini nggak cuma kasep, ini kasep banget gitu ya. Ini betul-betul sudah menikah, yang laki-laki ya dari awal ya Kristen, yang perempuan dari awal ya Muslim sampai sekarang. Terus gimana? Ini sudah menikah nih kasusnya. Nah, kalau sudah menikah, seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12 sampai dengan 15, saya bacakan kepada orang-orang lain. Aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman. Jadi kalau punya istri tidak beriman, ini artinya sudah menikah, dan di tengah perjalanan suaminya pindah agama Kristen, atau memang dari awal sudah lakinya Kristen, perempuannya Muslim, katakanlah contoh. Dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Jadi kalau pasangan kita yang beda agama itu mau terus berada di dalam ikatan pernikahan, ya nggak apa-apa, nggak usah diceraikan. Ya, begitu juga sebaliknya ayat 13. Tapi kalau yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Nah, jadi sekali lagi yang menceraikan yang tidak beriman, bukan yang Kristen. Ya, yang Kristen tidak boleh menceraikan. Selama pasanganmu mau menerima engkau, ya sudah. Saya pernah menangani kasus suami istri, ya. Suaminya Muslim, ya, dan istrinya Kristen, ya. Suaminya Muslim, istrinya Kristen, dan dari awal menikah sudah beda agama.
Ya. Dan rupanya si suami ini punya beberapa dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau punya istri yang bukan muslim itu pernikahannya haram, ya, jadi perzinahan. Ya, ini nanti monggo Pak Ustadz yang bisa menjawab apakah betul ya. Tapi intinya suaminya punya pemahaman begitu. Kalau istrinya itu bukan muslim maka haram, ya, anaknya adalah anak haram. Maka dari itu si suami menuntut untuk cerai. Ya, kalau memang yang bukan Kristen yang menuntut cerai, firman Tuhan boleh. Dia bilang apa? Ya, kalau yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Tapi jangan yang Kristen yang minta cerai. Ya, yang minta cerai adalah yang non Kristennya. Ya, kalau yang Kristen, selama pasanganmu mau menerima engkau, ya sudah. Ya, selama pasanganmu tidak menceraikan engkau, ya sudah, ya. Supaya apa? Dikatakan di ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Jadi saling menguduskan, ya. Tetapi intinya apa? Ini kalau sudah kasep, ya. Kalau Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan ini ketika Anda belum pacaran, ya udah nggak usah. Wah, berarti boleh dong? Enggak, ya, nggak boleh. Ya, minggu yang lalu saya sudah bilang tidak boleh. Tapi memang kasus yang ada di lapangan terkadang itu sudah kasep, ya. Maka dari itu tadi, kalau belum pacaran, sudahlah, jangan pacaran yang tidak seiman. Kalau mengatakan bahwa susah nyarinya, komunitasmu yang salah. Yang kedua, sudah pacaran, ya sudah, yuk belajar agama A dan belajar agama B bareng-bareng, dan putuskan mana yang kalian pilih. Dan yang ketiga, kalau sudah menikah, tadi saya bilang, kalau pasanganmu yang beda agama mau menerima engkau, ya sudah, hiduplah dengan dia. Tapi kalau pasanganmu yang beda iman, yang tidak percaya Tuhan, mereka yang ingin menceraikan Anda, ya sudah, ceraikan saja, karena memang itu yang tadi disampaikan oleh Paulus pada jemaat di Korintus. Saya kira itu untuk bicara tentang nikah beda agama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya harap minggu depan saya bisa bicara tentang Saifuddin Ibrahim. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pendalaman Alkitab berjalan dengan baik, dan biarlah kami diperlengkapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.